Seorang pria menemukan berlian ketika orang tidak memperhatikan. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Tetapi sedetik kemudian, pengawas tiba. "Berikan itu kepadaku." Ini adalah akhir dari pencuri di Afrika. Demi kehidupan, orang tidak boleh melawan. Di balik setiap berlian yang diperdagangkan, ada pertukaran kehidupan. Mereka menyebutnya berlian darah. Hari ini bocah kulit hitam baru saja bekerja. Hari pertama dan menemukan berlian tertutup di lumpur. Dengan lembut menyapu lumpur dengan tangannya. Berlian bersinar dengan kemilau. Merah muda pucat. Dia tahu itu adalah berlian yang sangat berharga. Hatinya mulai berdetak keras. Matanya melihat sekeliling. Saat dia ingin mencurinya, dia juga tahu hasil dari ini. Tapi karena keluarganya, dia overdosis. Ternyata belum lama ini, di desa siang hari, ada pasukan mengkudeta. Istri dan anak-anaknya pergi. Sayangnya dia ditangkap. Sekarang dia ingin bersatu kembali dengan keluarganya. Berlian ini satu-satunya bagiannya saat ini. Pipa air di satu sisi tiba-tiba meledak, menyebabkan semua orang memperhatikannya. Dia mengambil kesempatan untuk menyembunyikan berlian di antara jari kakinya. Kemudian berpura-pura pergi ke kamar mandi untuk berpisah. Pergi ke tempat terbuka dan mengeluarkan berlian. Kemudian laras pistol dekat dengan kepalanya. Pengawas memerintahkannya untuk menyerahkan dengan cepat. Tetapi pada saat itu, pasukan pemerintah tiba-tiba datang. Pengawas dirobohkan oleh granat. Dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Sambil buru-buru mengubur berlian di tanah. Kemudian dia ditangkap oleh pemerintah. Namanya Harry. Salah satu karakter utama dalam film ini. Dia menemukan bahwa pengawas tidak meninggal. Dia juga mengenali Harry, dan berteriak bahwa, "Saudara-saudara, saya menawarkan $10.000, biarkan siapapun menemukan berlian di dalamnya." "Di mana berliannya? Di mana? Di mana? Apakah Anda melihat berlian? Anda setan menghancurkan keluarga saya. Menghancurkan negara saya. Saya tidak punya apa-apa lagi." Pernyataan itu berhasil membodohi semua orang. Tetapi hanya orang ini yang tidak tertipu. Namanya Danny. Dia adalah penjahat yang terlibat dalam penyelundupan secara teratur. Menukar berlian dan senjata dengan pasukan kudeta. Uang ternak semua koin berlumuran darah. Begitu dia menyembunyikan berlian di kambing. Kemudian dia berpura-pura menjadi reporter untuk menyelundupkan. Melintasi perbatasan. Tetapi tanpa diduga dia ditangkap oleh tentara negara tetangga. Sehingga dia dipenjara. Jika kehilangan terlalu banyak berlian pasti bosnya akan salahkan dia. Kemudian setelah diselamatkan, Danny dengan cepat meminta kaki tangannya untuk menyelamatkan dia. Sekarang satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan hidupnya adalah berlian itu. Dengan sangat cepat dia diselamatkan. Dia tidak memikirkannya. Hal pertama adalah menemukan keluarganya. Tetapi setelah mencari lama tidak dapat menemukan nama istrinya. Anggota staf mengatakan itu tidak mungkin sama sekali. Hanya ketika dia berlari keluar, Danny menemukannya. Dia mengatakan bahwa dialah yang menyelamatkan dia, dan ingin membantunya menemukan berlian. Dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa tipe orang ini biasanya menyeberangi jembatan untuk menggambar permainan. Jika dia mendapatkan berlian, dia akan membunuhmu. Saat ini pasukan pemerintah menyerang kota. Danny mengambil kesempatan untuk mengatakan bahwa jika saya membantunya menemukan keluarga, berlian harus dibagi rata. Danny menggunakan brandy untuk mendisinfeksi pisau. Lalu menggunakan pisau itu untuk mengambil gigi dari mulutnya. Kemudian gigi ditepuk beberapa kali. Ini adalah di mana dia menyembunyikan berlian yang dia curi. Anda adalah penyelundup tanpa hati nurani, yang mengkhususkan diri dalam penyelundupan berlian kasar dari Afrika. Tapi di sini berlian ini pada dasarnya tidak bernilai banyak uang, tetapi ketika itu datang ke Eropa setelah dijejali dan dimonopoli oleh kapitalis. Orang biasa bahkan menghabiskan gaji beberapa bulan untuk membeli berlian kecil itu. Itu dianggap sebagai cinta abadi. Perusahaan berlian tidak secara langsung mensponsori kudeta, tetapi bergerak diam-diam di dalam Afrika untuk mendapatkan berlian murah. Saat ini untuk mendapatkan berlian merah muda mereka harus pergi. Danny memberi dia pelarian cepat.
Komplotan kudeta dengan panik menembaki orang tak bersalah. Pasukan pemerintah juga mengabaikan hidup atau mati. Orang-orang yang langsung menembaki mereka. Dani yang berpengalaman memimpin hari itu ke tempat yang aman untuk bersembunyi. Tidak sampai gelap keduanya menyelinap diam-diam melintasi perbatasan. Dani menyamar sebagai tahanan. Lalu dia mengeluarkan tentara kudeta. Melarikan diri dari kamp. Kemudian keduanya pergi ke tempat penampungan untuk membantu. Dia menemukan keluarganya. Tetapi pasukan pemerintah di sini tidak mau membantu. Untungnya Dani menemukan seorang perwira yang dia kenal sebelumnya. Pada saat itu kali dia ingin tahu berlian darah, Dani menolak. Sekarang saya hanya perlu mengatakan ini padanya. Dan mengatakan kepadanya bahwa saya ingin membantu dia menemukan keluarganya. Jadi tanpa basa-basi lagi mereka naik helikopter ke kamp pengungsi di Gini. Mereka terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Di padang rumput ada jutaan pengungsi. Adalah kerusakan yang dibawa perang. Dian menemukan istrinya di sini. Tetapi dia juga mengetahui bahwa putranya diambil oleh tentara kudeta. Dia mengerti bahwa putranya akan dicuci otak. Mereka akan melatihnya untuk membuat senjata mematikan. Dan dia akan mati di perkemahan. Memikirkan putranya akan dihadapi. Memutuskan untuk kembali ke medan perang untuk menemukannya. Ini juga cocok untuk Dani karena dia dapat mengambil kesempatan untuk mendapatkan berlian. Jadi mereka berdua mengikuti para reporter untuk daerah perang. Tapi tak terduga begitu mereka memasuki perbatasan mereka artileri. Tentara kudeta panik ditembak dan wartawan tewas di dalam mobil. Dani dia segera mendorong pengemudi yang mati keluar dari mobil. Dan berlari ke seberang jalan. Ketika ban mobil meledak, dia membawa Dias dan petugas ke semak untuk melarikan diri. Berjalan di semak-semak Afrika sehari dan satu malam. Mereka tiba-tiba melihat pria memegang pistol melihat mereka. Pemimpin kulit hitam berlari keluar dan berteriak. Untungnya Dias keluar untuk menjelaskan. Sehingga mereka bisa lolos dari kematian. Pada hari berikutnya mereka kembali ke markas kepala Dani. Tempat ini adalah barak khusus dalam penyelundupan berlian. Kolonel menyuruhnya memesan Dani untuk mengambil berlian merah muda. Dani memahami satu hal dengan baik. Begitu dia memberikan berlian, dia tidak mendapatkan sepeser pun. Ada juga kemungkinan kehilangan nyawanya. Untuk itu, jadi dia memutuskan untuk mencurinya untuk dirinya sendiri. Dan kemudian melarikan diri. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada reporter, diam-diam membawa Hari ke tambang berlian. Meskipun tujuan kedua orang itu berbeda, mereka hanya bisa saling percaya untuk hidup setelahnya. Setelah menempuh suatu jalan akhirnya mereka sampai di tambang. Tapi di sini pasukan kudeta dijaga ketat, dan hanya ada maut untuk masuk. Dani harus menghubungi atasannya dan memintanya untuk mengirim pengebom untuk meledakkan tempat ini. Tapi dia tidak setuju. Karena memang begitu kemungkinan anaknya ada di sini. Dani tidak peduli karena dia hanya tertarik pada berlian. Di malam hari dia menyelinap ke tambang sendirian. Memang dia benar. Putranya tepat di depannya. Tetapi dia tidak tahu bahwa putranya telah dicuci otak lama. Dia mendorong ayahnya ke bawah. Dan memanggil penjaga untuk datang. Yang menyebabkan kudeta menangkap Dias dan semua ini terlihat oleh Dani di kejauhan. Keesokan harinya kudeta menggunakan nyawa putranya untuk mengancam. Dias memaksanya untuk menggali berlian. Pada saat pengebom tiba Dias mengambil kesempatan untuk merobohkan prajurit kudeta, dan kemudian memukulinya sampai mati dengan sekop. Dan Dani menyelamatkan putranya dari setelah perang besar berakhir. Sang kolonel juga menggunakan putranya untuk mengancam dia dan menangkap berlian yang dibawa ke tempat berlian itu dikubur. Tepat saat akan digali, perhatian semua orang tertuju pada berlian itu. Di bawah koordinasi yang baik, kolonel dan anak buahnya meninggal karena keserakahan tanpa dasar. Dan Dani menemukan bahwa dia dipukuli. Pada saat itu bala bantuan kolonel tiba. Dani memimpin ayah dan anak Dias untuk segera melarikan diri. Di jalan untuk melarikan diri, menyambar berlian di tubuh Dei.
Melihat Dani terluka dan memintanya untuk beristirahat sebentar, tetapi Dani menolak. Dia tidak pergi terlalu jauh. Dia tidak tahan lagi. Kemudian Day menggendongnya dan melanjutkan jalan. Rasa sakitnya begitu hebat, sehingga Dani tidak bisa menahannya. Dia bisa bernapas. Dia menyuruh Day untuk meletakkannya. Dia tahu hidupnya akan diselamatkan. Jadi dia mengeluarkan berlian dan melihatnya pada saat terakhir hidupnya. Dia benar-benar mengesampingkannya. Dani mengembalikan berlian dan kartu nama Diamond. Kepada dia, saya mengangkat telepon untuk meneleponnya terlebih dahulu. Untuk memberitahu dia tentang hubungan ayah anak dengan dia dan pada saat yang sama untuk mengungkapkan nostalgianya. Akhirnya dia mengambil segenggam pasir di tangannya, dan mati di tanah Afrika yang membuatnya sayang dan benci sekaligus. Akhirnya dia menemukan reporter setelah keduanya membahas rencana. Diaz tidak hanya memberikan berlian tetapi juga berhasil mendapatkan kembali keluarga. Reporter juga diam-diam memotret semua bukti setelah dia mengungkap ini. Ada kehebohan dalam kesaksian hari ini. Sebagai saksi mengungkapkan kebenaran berlian darah.